Baiklah, saat ini saya akan coba menjelaskan tentang struktur atom. Atom dibawakan oleh saya sendiri, Renly Wehanto, Program Studi Teknologi Hasil Pertanian, Fakultas Teknologi Pertanian, Universitas Papua. Oke, teori atom itu ada 3 tahapan. Tahapan pertama itu tahap sebelum Masehi, kemudian tahapan kedua dan ketiga itu tahapan setelah Masehi, dan terbagi atas 2 juga. Tapi kita mulai dengan teori atom yang pertama sebelum Masehi, itu teori Yunani kuno. Teori Yunani kuno ada beberapa ilmuwan yang mengemukakan pendapat tentang struktur atom, seperti Leucippus dan Democritus. Mereka memiliki pendapat bahwa atom adalah bagian terkecil dari suatu zat yang tak bisa dibagi lagi. Tapi ada juga ilmuwan lain, filsuf lain seperti Aristoteles yang kontra dengan pernyataan mereka. Dia menyatakan bahwa empty space, ruang hampa itu tidak ada. Itu bertolak belakang dengan statement yang dikeluarkan oleh Leucippus dan Democritus. Tapi ilmuwan lain, filsuf lain seperti Epicurus dan Leocritus itu mendukung pernyataan dari Leucippus dan Democritus. Nah, ada 3 poin yang bisa kita ambil dari Leucippus dan Democritus, yaitu pertama, zat terdiri atas atom yang bergerak dalam ruang hampa. Yang kedua, atom merupakan partikel padat, homogen, tidak bisa dipecah, dan tidak terlihat. Atom berbeda, memiliki ukuran dan bentuk yang berbeda. Ukuran dan bentuk pergerakan atom menentukan sifat suatu zat. Selanjutnya, tahapan teori yang kedua itu teori solid sphere. Ada beberapa ilmuwan juga di sini. Yang pertama itu teori dari Dalton. Itu tahun 1803. Dia menyatakan atom adalah suatu padatan dan tidak bisa dipecah lagi. Dia mengeluarkan satu postulat. Yang pertama, semua zat mengandung partikel kecil yang tidak terlihat yang disebut atom. Selanjutnya, semua atom dalam unsur adalah sama. Atom dalam senyawa berbeda suatu sama lain. Setiap senyawa memiliki atom yang spesifik. Ketiga, atom dari senyawa yang berbeda memiliki perbandingan proporsi tertentu untuk membentuk senyawa. Contohnya air. Pada reaksi kimia, atom diubah untuk membentuk senyawa baru. Tidak diciptakan, dihancurkan, atau diganti menjadi senyawa yang lain. Nah, statement dari Dalton ini mendukung hukum dasar dalam ilmu kimia, seperti hukum kekayaan energi, hukum perbandingan tetap, dan hukum perbandingan berganda. Di mana hukum kekayaan energi adalah dalam reaksi kimia, energi hanya dapat dirubah dari satu bentuk ke bentuk yang lain, tetapi tidak dapat diciptakan atau dimusnahkan. Ini yang disebut dengan konversi energi. Selanjutnya, hukum perbandingan tetap. Sampel yang berbeda dari senyawa murni atau senyawa kimia terdiri dari unsur-unsur dengan perbandingan massa yang selalu tepat sama. Ini dikemukakan oleh Joseph Ross. Dan yang ketiga, hukum perbandingan berganda. Apabila 2 unsur bereaksi membentuk 2 atau lebih senyawa, maka perbandingan berat salah satu unsur yang bereaksi dengan berat tertentu dari unsur yang lain pada kedua senyawa selalu merupakan perbandingan bilangan bulat yang sederhana. Artinya tidak dalam bentuk pecahan. Oke, peneliti yang lain atau ilmuwan yang lain seperti Joseph John Thomson, dia mengumpulkan teori atom bahwa atom seperti apple pie, di mana elektron itu dan proton berada di seluruh bagian pie tersebut. Nah, dia menemukan elektron. Dia menyatakan elektron itu bermuatan negatif. Atom mengandung partikel negatif dan positif. Yang seperti dikatakan tadi, tersebar di seluruh bagian atom. Model Dalton tidak akurat.
Nah, dia tidak menyimpulkan bahwa atom itu tidak bisa dilihat, tapi atom itu terdiri atas sub-atom, subpartikel yang adalah bermuatan listrik. Oke. Ilmuwan berikut dari Ernest Rutherford menjawab kekurangan dari teori sebelumnya. Dia melakukan suatu percobaan lempeng emas. Dia menembakkan suatu partikel alfa ke lempeng emas. Ada 3 kejadian di situ. Ada partikel alfa yang diteruskan, partikel alfa yang dibengkokkan, dan partikel alfa yang dikembalikan. Dia menyimpulkan dari ketiga peristiwa tersebut, yang pertama, atom sebagian besar merupakan ruangan kosong. Yang kedua, atom memiliki muatan positif yang berada pada pusat atom yang disebut inti. Kemudian yang ketiga, elektron mengelilingi inti. Selanjutnya, teori dari Niels Bohr. Teori tentang model planet. Dia mengemukakan pesulat elektron mengitari inti seperti orbit. Setiap lintasan memiliki energi tertentu. Ketiga, lintasan paling dekat inti disebut ground state. Elektron dapat berpindah lintasan dari paling rendah ke tinggi jika dia memiliki energi. Nah, kalau dia kembali, maka dia akan melepaskan energi dalam bentuk radiasi. Selanjutnya, tahapan yang ketiga dari teori atom, peneliti-peneliti sebelumnya belum sempurna menjelaskan tentang teori atom. Maka muncullah teori kuantum. Teori dari Bohr tidak dapat memprediksi dengan baik spektrum atom dari beberapa elektron atom. Dia juga tidak menjelaskan efek medan magnetik dari spektra yang dihasilkan. Dua hal tersebut menjadi alasan munculnya teori kuantum. Nah, teori kuantum ini didefinisikan, ini ada 2 ide penting. Yang pertama sebagai gelombang, yang kedua sebagai partikel. Dan kemudian atom itu memenuhi prinsip ketidakpastian Heisenberg. Kita bisa menentukan posisi, tapi kita nggak tahu dia akan berada, arahnya akan kemana. Ataupun kalau kita bisa menentukan arah, kita tak bisa menentukan posisi. Itulah prinsip ketidakpastian Heisenberg. Selanjutnya, atom itu terdiri atas partikel subatom. Yang pertama, inti dan elektron. Di mana inti terdiri atas proton dan neutron. Proton bermuatan positif, neutron tidak bermuatan. Sedangkan elektron tidak bermuatan. Oke. Elektron ditemukan oleh J.J. Thomson, proton ditemukan oleh Rutherford, dan neutron ditemukan oleh James Chadwick. Oke, kita mengenal bilangan atom dan bilangan massa. Nah, apa yang dimaksud dengan bilangan massa? Bilangan massa adalah jumlah proton dan neutron yang ada dalam satu atom. Nah, ada simbol di sini. X disimbolkan sebagai elemen unsur, A merupakan nomor massa, nomor atom, nomor massa, Z merupakan nomor atom, persamaan Z atau nomor atom merupakan jumlah proton atau jumlah elektron, sedangkan nomor massa merupakan penjumlahan proton dan neutron. Di mana untuk menentukan jumlah neutron merupakan pengurangan antara nomor massa dan nomor atom. Selanjutnya, apa yang dimaksud dengan orbital? Orbital adalah suatu daerah di dekat inti di mana kita bisa menemukan kemungkinan 90% menemukan elektron. Nah, itu adalah orbital. Orbital ada 4 macam. Yang pertama orbital S, yang kedua P, yang ketiga D, dan orbital F. Kita bisa lihat pada gambar. Selanjutnya kita mengenal yang namanya bilangan kuantum. Ada 4 jenis bilangan kuantum. Yang pertama, bilangan kuantum utama dengan simbol N, bilangan kuantum asimut, simbol L, bilangan kuantum magnetik simbol M, dan
spin simbolnya S. Nah, nilai dari bilangan kuantum utama itu 1, 2, 3, dan seterusnya. Bilangan kuantum azimuth dimulai dari 0 sampai N kurang 1. Sedangkan bilangan kuantum magnetik itu minus L sampai plus L, dan spin itu ada 2, plus atau minus 1/2. Nah, bilangan kuantum utama itu menyatakan jumlah kulit. Sedangkan bilangan kuantum azimuth menyatakan jumlah sel, jumlah orbital. Kemudian bilangan kuantum magnetik menyatakan orientasi orbital, sedangkan spin menyatakan orientasi rotasi elektron. Nah, di sini ada contoh bilangan kuantum. Untuk N sama dengan 1, L adalah 0, orbital S dengan nilai M adalah 0, nomor orbitalnya 1, nomor elektronnya 2, terisi maksimumnya 2. Dan untuk N sama dengan 2, kita bisa lihat pada